kita cek di Lampung Selatan, banyak bener jalan kadang-kadang menelan korban, jatuh nggak ada lawannya. Jadi kan kita ini kan harus objektif ya. Artinya kenapa kita bilang objektif? Karena menurut pandangan kami dari jauh hari kayaknya beliau yang lebih tepat. Kami relawan ini yang menyentuh, yang menurut pandangan daripada masyarakat, oh ini sosok yang tepat, orang seperti kayak gitu. Makanya saya bilang tadi kita harus memberikan edukasi, kata beliau, edukasi kepada masyarakat yang cerdas. Gitu. Karena kalau kita cerdas akan timbul namanya sejahtera. Untuk saya pesan dan kesan saya terhadap kaula muda yang ada di Lampung Selatan, jangan buta politik. Banyak ya memang kegiatan anak muda yang potensi tidak punya wadah di kepemimpinan yang sekarang, seperti itu, Pak. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal dalam program acara Cerita di Balik Cerita. Dan siang hari ini saya kedatangan dua tamu istimewa yang merupakan relawan terkait pemilihan calon kepala daerah yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Beliau adalah dari perwakilan KMH dan juga IKAM. Harusnya nih yang kita jadwalkan ada 3 relawan. Satunya adalah superhero. Superhero ya? Bener. Apa itu superhero tuh? Superhero itu sedulur perjuangan hero. Sedulur perjuangan hero. Baik, ini di sebelah kanan saya ada saudara Egi dan satunya juga Bang Ridwan. Egi ini dari mana nih? Saya dari Kawan Muda Hero. Kawan Muda Hero. Iya. Berarti kalau disingkat KMH ya? KMH. Oke. Kalau Bang Ridwan? Baik, kalau kami dari IKAM. IKAM itu apa, Bang? Ikatan Konsultan dan Advokasi Masyarakat. Advokasi Masyarakat Hero. Hendri Rosadi. Gimana nih kabarnya nih? Pada sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Ini sebenarnya dijadwalkan hari Sabtu kemarin harusnya ya. Cuma karena Bro Agi ini sakit jadi kita undur nih. Dan malah yang hari ini yang tadinya sehat berhalangan hadir dari superhero. Jadi nggak apa-apa, meskipun cuma 2 narasumber, tapi nggak bakal mengurangi dari keseruan apa yang bakal kita bahas ya. Gimana kabarnya, sehat, Gi? Sehat, Bang. Bang Ridwan? Baik. Nih jauh-jauh nih dari Kalianda ke sini, makasih banyak ini. Kantor Rul sudah didatengin gitu kan. Terus gimana nih terkait bursa politik di Kabupaten Lampung Selatan? Kalau bursa politik untuk di Lampung Selatan tetap berjalan, ya berproses, artinya yang dimana semua kandidat yang saya tangkap lagi gerilya ingin menyentuh pada masyarakat. Ada berapa sih Bang kemungkinan yang bakal calon yang saat ini sudah mulai kelihatan riak-riaknya mau maju nih? Kalau yang setahu kami di sini pertama IKAM ada Pak Nanang yang dimana beliau juga masih menjabat selaku Bupati Lampung Selatan, incumbent, baik, dan kemudian Hendri Rosadi atau disebut dengan Hero bagi kami, yang kebetulan beliau juga Ketua Dewan di Kabupaten Lampung Selatan. Dan untuk selanjutnya ada namanya Egi pula, tapi saya nggak tahu nama kepanjangan daripada Egi. Ya. Dan ada juga Pak Pandu, Wakil Bupati saat ini kalau saya. Dan kemudian ada juga Melinda. Nah ini saya pengen nanya nih, ini saya kemana dulu nih yang mau jawab nih? Dari KMH atau dari IKAM nih? Boleh. Atau dua-duanya aja ya, perwakilan ya? Oke, sambil nyantai kalau nggak apa-apa, boleh. Emang ini sambil nyantai kok. Kenapa bisa lahir KMH, IKAM, dan juga superhero, terus ada teman baik hero, ada KAM juga kalau nggak salah ya, KAM itu kan? Iya, Relawan hero. Maksudnya banyak banget relawan Hendri Rosadi nih ya guys ya di Lampung Selatan yang udah bermunculan. Dimana pesta demokrasi menurut saya cuma hitungan bulan lagi, tapi kan belum penetapan dari KPU ya. Cuma kayaknya baru sosok Hendri Rosadi nih yang memang sudah konsen, sudah serius untuk mengikuti kontestasi ini. Kenapa Gi? Bisa udah muncul duluan nih? Jadi kebetulan ya artinya di Lampung Selatan ini masyarakat tuh penuh antusias, baik dari generasi milenial, generasi Z, dan yang memang orang-orang sepuh. Ya artinya banyak antusias mereka untuk dimana Lampung Selatan ini dipimpin oleh sosok Hero. Karena Hero ini juga track recordnya tidak ada yang artinya buruk. 4 periode menjabat sebagai DPRD Lampung Selatan dan 3 periode itu dia sebagai ketua dewan. Yang pertama kalau nggak salah jabatannya sebagai ketua fraksi ya? Ketua fraksi Bang, iya betul. Terus dasar Egi membentuk KMH ini apa? Dan KMH ini terdiri dari siapa aja sih?
golongannya ya, maksud saya. Ya. Untuk kawan muda hero sendiri, kita ya artinya sepakat untuk kaula muda ya artinya mendukung penuh dengan ya Bang Hero ini memimpin Lampung Selatan. Untuk kawan muda hero sendiri ya artinya kumpulan pemuda dan pemudi yang memang mempunyai potensi di Lampung Selatan. Terus kalau ini berarti hampir sama dengan superhero juga ya untuk Ya. anak muda gitu kan. Terus seperti dari IKAM sendiri gimana tuh Bang? Baik, kalau Golongannya. Kalau IKAM ini kan golongannya teman-teman ini ngajak ngopi bareng terkait dengan Lampung Selatan. Kemudian dicetuskanlah, apalagi ini terkait dengan Pilkada 2024, yang dimana hasil daripada teman-teman yang harusnya Lampung Selatan lebih baik lagi. Nah, kemudian di dalam satu obrolan-obrolan itu kami mencari menurut pandangan kami yang orangnya humble, terus kemudian yang bisa menyentuh kepada segala golongan, yaitu baik dia golongan masyarakat bawah, menengah, atas gitu, dan tidak mengenal daripada dari pekerjaan, status sosial dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena yang selama ini kami yang posisinya profesi yang kami jalankan kayaknya ada suatu keadilan yang kurang bermartabat. Apa itu Bang? Dari segi apa, sudut pandang apa Bang bisa menilai ada suatu keadilan yang kurang bermartabat dalam usulatan itu? Penilaiannya dari sudut pandang apa? Baik, kadang-kadang seperti kayak tetangga kita, tetangga kampung, teman, saudara, yang menurut pandangan kami yang harus kita bantu gitu loh. Yang dibantunya bantu-bantu benar bahasa kita gitu loh, tidak hanya mencari popularitas saja atau elektabilitas. Saya berbicara terkait dengan profesi dulu kan gitu loh. Akan tetapi itu semua kalau tidak didukung oleh suatu kebijakan, bahasanya di sini kebijakan daripada eksekutif, yaitu pemimpin yang ada di Lampung Selatan itu sendiri. Nah, makanya di semua kandidat yang menurut pandangan daripada IKAM teman-teman ini, Henry Rosadi lah yang tepat, yang bisa menyentuh daripada segala golongan tadi, golongan masyarakat, baik dia nelayan, ya kan di situ, petani, semuanya. Nah, kemudian terbentuklah dengan IKAM. Nah, nama IKAM ini sebenarnya kalau kata orang Lampung itu kami. Iya kan, IKAM itu bahasa Lampungnya arti kami ya. Kami, gitu loh. Dan kemudian dicetuskan oleh Muhlisin, gitu loh. Ya kebetulan juga dia adalah sekjen IKAM. Nah, dibalik daripada itu semua, apa kira-kira IKAM ini? Kami carilah konotasinya, apa namanya, perpanjangannya IKAM-nya apa? Akronimnya lah ya. Iya, akronimnya. Jadi Ikatan Konsultan dan Advokasi Masyarakat. Yang dimana anggota daripada IKAM Hero, Henry Rosadi. Nah, seperti itu. Pemilihan diksinya, kata-katanya sangat hati-hati kayaknya dan bermakna. Terus Nah, jadi kenapa IKAM itu ya, kami adalah hero Henry Rosadi gitu loh kalau bahasa Lampungnya gitu loh. Tapi dibalik daripada IKAM itu ada namanya perpanjangan, maksud saya di sini pengertiannya adalah Ikatan Konsultan dan Advokasi Masyarakat. Kemudian terbentuklah IKAM. Nah, ketika terbentuknya IKAM ini kami lihat juga begitu banyak antusias masyarakat yang ingin bergabung di dalam IKAM. Ya menengah ke atas lah, umur-umuran 30 ke atas gitu loh, karena memang sesuai dengan umur saya juga mungkin. Iya. tapi kelihatan masih kayak 25 Bang. Iya, ya alhamdulillah 20, aja sih. 20 ya? Agi 18 paling Iya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di dalam IKAM ini memang golongan itu masuk semua gitu loh, Bang Iqbal. Ada yang dari unsur nelayan, petani, semuanya hadir di situ. Dan di IKAM ini juga rata-rata memang kurang lebih sekitar 65% itu advokat aktif dia, dan yang dilihat mereka ini pengen memajukan Lampung Selatan yang lebih baik lagi. Tapi bagaimanapun juga semuanya tergantung daripada pemimpin tadi, kebijakan apapun bentuknya. Gitu. Jadi itulah alasan kami kenapa IKAM untuk Henry Rosadi tadi seperti itu. Beliau yang artinya bisa
dengan menyentuh kepada masyarakatnya dari segala lini yang saya bilang tadi kan gitu. Yang kadang-kadang ketika masyarakatnya mengadu kepada beliau langsung ditanggapi secara cepat dan tidak mengenal waktu gitu loh. Itu Bang Henry Rosadi. Saya sepakat nih soal kalimat langsung ditanggapi dengan cepat dan tidak mengenal waktu. Karena saya pernah menjadi saksi mata ya. Itu kalau nggak salah pada saat kejadian tsunami, malam baru begitu ombak menghantam Kabupaten Lampung Selatan dan juga Provinsi Banten, itu foto viral Henry Rosadi ada di rumah sakit Bob Bazar kalau nggak salah. Jam 11 malam, saya ingat dia masih pakai baju yang layaknya untuk istirahat kan, dan menggunakan tas lempangnya. Beliau udah di lokasi. Itu ya apresiasi banget sih menurut saya sebagai salah satu pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, bergerak cepat. Itu pribadi saya mengapresiasi atas tindakan yang dilakukan oleh Henry Rosadi. Cuma coba saya pengen beralih ke saudara Egy nih. Kenapa harus ngedukung Henry Rosadi? Apa yang dinilai sosok Henry Rosadi dari KMH ini? Nah, untuk dari kaum muda hero ini Bang, ya artinya kita berbagai macam, berbagai suku, ras dan agama dari pemuda-pemuda ini memang sepakat. Sepakat dalam arti ya memang yang pantas memimpin Lampung Selatan hanya Bang Henry Rosadi. Berdasarkan ya artinya kepemimpinan dia selama ini. Ya, dilihat dari rekam jejaknya, kepedulian dia dengan masyarakat, peduli dia dengan pemuda dan seluruhnya. Ya artinya memang beliau itu orangnya peka, humble. Ya, iya. Bukan respect tapi Iya. Ya artinya beliau itu menurut kami sangat pantas memimpin Lampung Selatan. Sebelumnya ada kedekatan nggak sih sama sosok Henry ini? Kalau saya sebelumnya tidak ada sih kedekatan dengan beliau. Memang ada cuma memang layak kayaknya tokoh ini layak nih untuk bangun Lamsel gitu ya. Dan itu bukan dari saya saja, kesepakatan kawan-kawan juga Bang. Dari banyaknya kawan, ya kebetulan kita juga kan untuk pengurus sejumlah 32 orang. Dan kita juga punya beberapa pengurus 32 orang. Ya. Pengurusannya. Ya. Untuk setiap kecamatan kita punya 5 orang dan sepakat semua satu suara. Bahkan ya artinya kemarin kita keliling di 5 kecamatan. 5 kecamatan itu pula ya artinya ingin Lampung Selatan dipimpin oleh Bang Henry Rosadi. Untuk KMH sendiri berdiri sejak kapan terbentuknya? Kalau mengulas itu dari pertama atau langsung pengukuhan atau gimana? Karena durasi. Ya, kalau pengukuhan waduh, tanggal berapa ya? Bulan inilah Bang, kalau pengukuhan. Cuman kita hadir ya, kita hadir dengan beliau itu tanggal 22 April. 22 April itulah kita menyatakan diri siap mendukung Henry Rosadi. Ya. Siap. Untuk Ikam sendiri Bang? Gimana? Kita menyatakan dukungan terhadap Henry Rosadi itu per tanggal berapa? Baik, kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu lah, gitu loh. Kalau bicara masalah dukungan Ikam ya. Berarti sama ya bulan April. Ya, perkara seperti itulah. Tapi memang kami tidak secara langsung ketemu dengan beliau, gitu loh. Nah, memang salah satunya kenapa sih Ikam, mungkin saya tambahkan lagi terkait dengan Bang Henry Rosadi ini. Dia kan berkecimpung kurang lebih apa yang disampaikan oleh ketua Kawan Muda Hero ya 20 tahunan. Artinya 20 tahunan tersebut Di dunia politik politik dia menguasai secara tidak langsung seluk-beluk daripada di Lampung Selatan, wilayah Lampung Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan beliau ini adalah putra daerah Lampung Selatan, salah satunya yang terbaik adalah Bang Henry Rosadi. Dan kebetulan juga beliau berdomisili di Lampung Selatan. Ya artinya di sini menurut pandangan kami, kayak kita mempunyai rumah, nggak mungkin posisinya rumah kita ini pasti akan dibaguskan, pasti akan dirawat, kan kayak gitu loh. Beda hal kalau itu rumah itu bukan rumah kita. Ya. Jadi mindset kami seperti itu. Secara logikanya, kok rumah kita ini jelek kan kayak gitu loh bahasanya, kurang lebihnya karena bukan pemiliknya, kan kayak gitu. Tapi kalau dia memang ibaratnya rumah itu punya kita sendiri, kayak rumahnya Bang Iqbal, nggak mungkin dong rumah saya mau dibagusin sama Bang Iqbal, kan kayak gitu loh.
secara otomatis rumahnya Bang Iqbal dulu yang dibaguskan. Nah, kurang lebih seperti kayak gitu. Kayak di Lampung Selatan, yang pertama adalah dia mendomisili dan asli orang Lampung Selatan, dan kemudian berkecimpung dalam dunia politik selama 20 tahun, kebetulan menjadi ketua fraksi 1 periode, 3 periode menjadi ketua dewan. Nah, artinya kalau ketua dewan ini, kalau kita ketua, kayak saya salah satu yang dituakan di kantor saya misalkan, pasti tahu saya. Kan seperti kayak gitu. Apa yang kekurangannya? Oh, ini kayaknya belum ada kipas nih, kita beli kipas supaya adem. Oh, ini kurang dingin, kita beliin AC. Ataupun oh, ini kotor, kita rapihkan. Kurang lebih seperti kayak gitu. Yang membuat Bang Ridwan yakin sama sosok Hendro Rosadi, jatuh hati terhadap beliau itu apa? Dari segi kepemimpinan secara personal ya, maksud saya, kedekatan secara personal itu apa? Baik, sebenarnya saya dengan Bang Henry ini kalau untuk secara dekat betul saya nggak terlalu dekat, akan tetapi saya ini dari dulu pengen benar Lampung Selatan tuh baik gitu loh. Yang lebih baik lagi menurut pandangan saya secara pribadi. Iya, tapi kan padahal tadi kalau disebutkan sama Bang Ridwan, maaf saya potong, calonnya kan banyak ya yang menunjukkan riak-riak untuk mengikuti kontestasi. Tapi faktanya yang hari ini saya hadirkan rata-rata pendukung dari Hero gitu loh. Dan ini bukan kita berpihak terhadap salah satu paslon juga, cuma karena hari ini sejauh ini yang saya lihat kesiapan itu ada di timnya Hero, kan seperti itu. Makanya saya undang ini tim-timnya Hero gitu. Kenapa bisa jatuh hatinya terhadap Hero? Kenapa Ikam ini artinya Kan putra daerah Lampung banyak. Iya, betul. Nah, di banyak putra daerah banyak, akan tetapi di sini yang maju kontestas politik pilkada 2024 ini Bang Henry lah yang tepat. Karena kami ini mempelajari Bang Henry ini humble tadi, udah jauh. Oh, dari riset dulu ya. Karena kami ini kan profesi artinya objektif. Lagi nyari ini ya calon mantu ya. Betul. Jadi kan kita ini kan harus objektif ya. Artinya kenapa kita bilang objektif? Karena menurut pandangan kami dari jauh hari kayaknya beliau yang lebih tepat. Tidak kenal dengan waktu, ketika masyarakat mengadu kepada beliau, ya kan di situ. Terus kemudian dalam bersosial masyarakat pun juga beliau sangat menyentuh, dan memang warga masyarakat di Lampung Selatan, kata orang Lampung ini mah hanggum. Apa itu artinya, Bang? Mungkin ketua KMH yang menjawab. Hanggum itu Seperti, senang, bahagia, pokoknya sayang. ketika memang beliau iya, dan orangnya care, mengayomi dia gitu loh. Makanya salah satunya moto beliau adalah Mas tadi dia, maju sejahtera dan aman. Mas, maju sejahtera aman. Terus kalau harapan Agi sendiri nih, Egi apa Agi sih? Agi ya. Harapan Agi terhadap kepemimpinan yang nantinya jika estafet kepemimpinan Kabupaten Lampung Selatan diserahkan terhadap Hendro Rosadi itu seperti apa? Ya, harapan saya mudah-mudahan di dalam kepemimpinan Bang Haji Hendro Rosadi ini Lampung Selatan ini lebih maju sesuai ya artinya dengan kata Ketua Ikam tadi, maju, aman dan sejahtera. Yang lebih jelas ya artinya lebih baik lagi. Lebih baik lagi, lebih bermartabat. Ada nggak poinnya misalkan di sektor apa dulu nih PR utama yang bakal kita kasih ataupun kita tuntut terhadap Hendro Rosadi ketika beliau memimpin? Bang, lu selesaiin dulu nih masalah ini atau yang ini, sektor pertanian, sektor infrastruktur, itu apa dulu? Kalau untuk Lampung Selatan banyak sebenarnya. Cuman yang memang pertama harus dijalankan itu sektor wisata, Bang. Sektor wisata. Iya. Kenapa Agi minta untuk Hero menyelesaikan permasalahan di sektor wisata dulu? Karena Lampung Selatan ini kan luas. Luas di lautan ya, artinya pesisir pantai. Iya. Ketika kalau wisata itu sudah dibuka ataupun seperti contoh jalan pesisir Raja Basa itu kan sempit, Bang. Kalau itu diperluas, diperbesar, itu masuk ya artinya aset Lampung Selatan. Banyak wisatawan yang bakal bermunculan, yang bakal hadir. Nah, iya, Bang, jelas itu.
Selain itu, kalau Bang Ridwan apa nih? Baik, mungkin saya tambahkan lagi. Selain memang wisata, di situ jalan. Yes, betul. Kita cek di Lampung Selatan, banyak bener jalan kadang-kadang menelan korban, jatuh nggak ada lawannya. Artinya bukannya Kecelakaan tunggal ya? Tunggal, dikarenakan jalan itu Jalan rusak, jalan berlubang. Nah, artinya itu Berarti ini ya. lubang maut di Lampung Selatan. Nah, seperti kayak gitu. Dan mudah-mudahan beliau ketika menjabat bupati akan bagian daripada prioritas beliau. Dan kemudian terkait masalah wisata, memang kita lihat seperti kayak di Bandung. Di Bandung itu kawah, tapi kan di situ kemasannya. Kita kan segala sesuatunya harus kita kemas, ya kan, untuk menunjang daripada perekonomian tadi, ya kan. Jadi dari pihak luar bisa masuk, makanya tadi dibilang Mas tadi maju, aman dan sejahtera. Nah, kalau lebih spesifik terkait dengan IKAM, mungkin harapan saya kepada beliau, karena profesi saya adalah seorang pengacara, saya pengennya gitu, tiap desa ada ruang mediasi di desa masing-masing. Jadi setiap ada suatu permasalahan yang ada di kampung itu bisa diselesaikan di ruang mediasi di kepala desa tadi. Dan untuk wilayah Lampung Selatan saat ini belum ada kayaknya. Nah, kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Yang pertama menghemat kos bahasa kita, gitu loh. Nah, biaya kadang-kadang namanya masyarakat, ya tidak semua masyarakat ini ada namanya saudara jaksa, saudara hakim, pengacara, atau kepolisian. Artinya sepanjang itu bisa diselesaikan di desa, kenapa tidak? Makanya saya bilang tadi berkeadilan tadi. Oh, berarti kita akan memfokuskan terkait rembuk pekon ya? Iya, betul. Itu lebih diutamakan menurut pandangan kami ya di sini. Akan tetapi di dalam karena kita terkait dengan masalah hukum, ya itu diawali di situ dulu. Baru kita tindak lanjuti lagi ke depannya seperti apa. Dan bisa mendengarkan secara langsung dari masyarakat keluh kesahnya, dan kemudian kita akan sosialisasi terkait permasalahan hukum yang gratis buat masyarakat. Intinya kita itu harus memberikan edukasi cerdas hukum buat masyarakat. Yakin apa dengan sosok Hendro Sadi untuk menerapkan itu? Insya Allah yakin, karena beliau berkomitmen. Salah satu kan mas saya bilang tadi itu, ya kan, maju, aman dan sejahtera. Nah, di dalam pengembangan itu beliau juga kan latar belakang adalah pengacara pula sebelumnya. Nah, artinya beliau juga mengerti hukum dan memang ditekankan kepada kami agar masyarakat ini aman, ya kan. Bagaimana caranya? Artinya ketika kita bicara masalah aman, orang yang mengerti hukum kan kayak gitu loh. Aman dalam spesifik di hukumnya ya, belum yang lainnya. Ketika orang melakukan suatu kriminal kan mengerti, oh gua kalau kira-kira melakukan kriminal ini nanya seperti ini gitu loh. Nah, makanya saya bilang tadi kita harus memberikan edukasi, kata beliau, edukasi kepada masyarakat yang cerdas gitu loh. Karena kalau kita cerdas akan timbul namanya sejahtera. Kalau kita ibaratnya nggak cerdas, otomatis dia keterpurukan, dan itu memang bukan kata saya juga kan kayak gitu. Kata datu-datu saya kayak gitu. Iya. Terus kalau ini kan kayaknya tadi menyebutkan bahwa di IKAM ini sasaran ataupun golongannya terhadap nelayan dan juga petani. Keluhan nelayan dan petani yang ada di Lampung Selatan saat ini apa, Bang? Baik, ya kadang-kadang kalau kayak keluhan mereka ini harga pupuk kadang mahal, tapi jual daripada hasil buminya itu rendah. Nah, itu PR ya buat siapapun nanti yang mimpin Kabupaten Lampung Selatan, setidaknya sudah mendengarkan keluhan langsung dari masyarakat. Salah satunya itu. Kemudian seperti kayak nelayan diakomodir yang baik kan kayak gitu loh. Kemudian yang ada yang keluh kesahnya, walaupun sebenarnya mereka pun ada ruang tersendiri, tapi kan balik lagi dengan suatu kebijakan tadi, kebijakan pemimpin, ya kan. Kalau kebijakan pemimpin itu salah, maka yang terasa adalah masyarakat itu sendiri. Bukan berarti yang sekarang ini nggak benar, bukan gitu loh. Kita akan meningkatkan lagi gitu, pemerintahan yang kedepannya menuju lebih baik lagi gitu. Bukan yang tidak baik pada saat ini, itu yang perlu kami tekankan. Karena mau bagaimanapun sebagai manusia pasti butuh ada kekurangannya, dan kita untuk menutupi daripada kekurangan mempelajari itu udah kita lewatkan. Mungkin seperti kayak gitu. Kita kan tadi udah ngebahas tentang sosok Hendro Sadi nih, dan kalian kan merupakan badan tim inti bisa dikatakan seperti itu. Maunya nih
mempelai kita ini, Minang siapa? Ini yang layak untuk jadi wakilnya. Siapa kira-kira menurut dari KMH atau sudut pandang dari IKAM? Gak usah sebutin nama, tapi sosok dan ciri-cirinya tuh yang seperti apa yang layak, yang mampu bersinergi dengan sosok Hendro Sadi. Baik, kalau menurut IKAM, yang pertama itu kata orang Lampung ini mas setiongan. Apa itu artinya setiongan? Iya, setiongan itu kata orang Lampung itu sedengeran. Oh, sedengaran. Iya, artinya kayak kita sama istri kita, kalau nggak sedengeran kan kacau, ujung-ujungnya kan pisah, cerai kan kayak gitu loh. Karena memang Bang Henry ini kan bupatinya, jadi wakil harus sedengeran dengan bupati, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, memang bupatinya ini kepada masyarakat humble pula, seperti kayak beliau yang bisa mendengarkan masyarakat, keluh kesah masyarakat, yang sigap bahasanya gitu loh. Karena bagaimanapun juga ini adalah kepentingan untuk masyarakat Lampung Selatan, bukan daripada pribadi atau golongan saja. Itu dulu. Karena adanya IKAM di sini seperti itu. Jadi memang terlepas masalah siapa orangnya itu urusan beliau. Yang menurut sudut pandang daripada beliau gitu. Tapi kalau kiranya kalau IKAM ya harapannya seperti itu. Agi gimana Gi? Mungkin kalau untuk harapan kaum muda ini Bang, ya itu tadi ya tidak jauh dengan ketua IKAM tadi, artinya seiring sejalan dengan bupatinya. Kalau bupatinya humble, kita pengen wakilnya juga humble. Kalau bupatinya peka, kita pengen juga wakilnya peka. Kalau bupatinya memang ya artinya baik, wakil bupati juga harus baik. Harus sejalan. Karena selama ini kebanyakan bupati dan wakil bupati kan nggak satu frame. Iya. Jadi Gugur tengah jalan terus ya? gugur tengah jalan terus. Ketika udah jadi barang ini, iya bupati sudah berangkat, nah wakil bupati ya seperti itu loh. Banyak nggak diberlakukan Nah, iya kebijakan yang memang benar-benar menurut kita salah. Terus presentase kemenangan untuk Hero nih, saya yakin apa nih kita nih? Kalau Ketika nanti beliau memang sudah dapat partai, mencalonkan diri, daftar di KPU, gimana tingkat kepercayaan dari masing-masing relawan? 110%. Iya, Pak. Gimana menurut Iya. Ya pastinya kalau kayak IKAM, karena kami ini kan bersentuhan kepada masyarakat. Artinya kenapa kami bersentuhan dengan masyarakat? Ya karena kebanyakan masyarakat mengadu terkait permasalahan hukum, kemudian kami bertanya kepada masyarakat di segala lini, baik 17 kecamatan tadi. Berarti udah sembari melakukan survei? Sudah internal. Kalau tingkat daripada kemenangan dari beliau, saya yakin bukan dari saya juga. Artinya kalau saya menjelas, artinya di sini secara pribadi saya mendukung beliau. Akan tetapi masyarakat ini kan nggak ada namanya kepentingan dan sebagainya. Kepentingan mereka adalah supaya ini lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Nah, ketika mendengar daripada masyarakat seperti bicara seperti itu, kami ingin ada suatu perubahan yang lebih baik lagi. Jadi jelas di sini kami yakin beliau menjadi Bupati Lampung Selatan. Amin. Untuk dari berapa 17 kecamatan itu, dari masing-masing kecamatan bakal optimisnya itu berapa persen kita? Baik, kalau saya ya, kalau berapa persen kami ya, kita ini kan objektif lah ya, nggak yang seperti apanya. Yang pastinya beliau teratas dari semua calon. Harapannya seperti itu ya? Ya sebenarnya bukan harapan, itu objektifnya gitu loh. Kalau kita berbicara masalah harapan, ya artinya ada belum. Kalau ini kita sudah turun ke lapangan, ya kan sudah jauh hari. Mereka pengen ada satu perubahan, ya kalau bisa lebih baik dan jangan yang sebelumnya seperti itu. Ya mungkin versinya kami ya, tapi kita nggak tahu versi daripada pihak lain lah. Karena kami ini apa adanya aja gitu loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Kami bukan orang politik gitu loh. Kami relawan. Relawan ini yang menyentuh, yang menurut pandangan daripada masyarakat, oh ini sosok yang tepat, kurang lebih seperti kayak gitu. Ya kalaupun ada yang salah ya itu biar mengalir saja. Gi, aku masih penasaran nih. Keluhan atau apa sih yang dimau anak muda? Kan Agi ini mewakili anak-anak muda, kaula muda
yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Itu apa keluhan mereka selama ini? Kalau untuk keluhan banyak, Bang. Jadi contoh ya artinya ada yang potensi di olahraga cuman sulit untuk dikembangkan. Salah satu kemarin aja ada contoh. Kemarin ada Forum Pelajar Indonesia. Jadi mereka ini ya artinya mau ada seperti apa? Kegiatan yang memang Lomba, mau lomba. Lomba belajar lah seperti itu. Mereka sudah beberapa kali ke dinas terkait mental. Ketika kita bantu, ya artinya itu sudah jelas loh dari Kementerian Forum Pelajar Indonesia. Tapi mental tidak ya artinya difasilitasi ataupun apa. Nah dari situlah ya artinya banyak ya memang kegiatan anak muda yang potensi tidak punya wadah di kepemimpinan yang sekarang seperti itu, Pak. Itulah makanya kita mendorong Henry Rosadi untuk memberikan wadah terhadap kaum muda yang di sana. Iya. Bahkan kemarin Forum Pelajar Indonesia itu bisa berangkat karena Bang Henry Rosadi. Oh, itulah dasarnya yang makin kuat kita untuk mendukung dia. Iya. Seperti itu. Itu kegiatan Forum Pelajar Indonesia itu setelah riak-riak politik atau sebelum? Sebelum memang. Ya artinya kan jadi PR besar banget ya buat siapapun calonnya nanti, termasuk Henry Rosadi gitu loh, untuk membenahi Kabupaten Lampung Selatan. Saya sih udah dapat poinnya gitu kan. Artinya kenapa IKAM dan KMH bisa jatuh hati terhadap Henry Rosadi. Ya semoga apa yang hari ini teman-teman lihat dan kedepannya pun bisa terus diterapkan oleh sosok Henry Rosadi. Betul. Ya kayak semacam saya tambahkan mungkin dari ketua KMH-nya. Kayak semacam kemarin ada kejadian pertikaian atau tindak pidana maksud saya di salah satu pondok pesantren. Terus kemudian anak-anak SMA yang tawuran. Itu Lamsel itu masih ini banget Bang menurut saya, masih sering terjadi konflik sosial kayak gitu. Artinya kalau menurut pandangan dari kami ini gitu loh, harus lebih lagi sosialisasi mendatangi daripada sekolahan sosialisasi tadi, kemudian pondok pesantren yang tergabung oleh Forkopimda gitu loh. Artinya di situ kan jangan hanya yang saya lihat kayaknya kurang, menurut pandangan saya kurang gitu. Kita menghindari karena bagaimanapun juga mereka adalah generasi. Jadi kalau nggak dipupuk dari sekarang, mau bagaimana ke depannya? Karena kami ini cinta di Lampung Selatan. Lahir di sana Bang ya? Saya kebetulan, kalau bicara lahir, baik. Asli. Enggak, kalau saya lahir saya di Teluk Betung. Oh, di sini Bang. Iya, kebetulan saya lahir di Teluk Betung. Saya kecilnya di Lampung Selatan. Orang tua asli di Lampung Selatan dan kebetulan di masyarakat adat ya kami juga dalamnya di Marga Legun. Masih anak adat lah bahasa kita gitu loh. Iya. Jadi iya, seperti itu. Sosoknya pangeran. Iya. Pangeran Sangon. Iya. Jadi iya Legun dia, tapi di sini bukannya intinya saya masih anak adat. Iya gitu loh. Kalau di dalam bicara keadatan maka banyak pemimpinnya juga, ada yang Marga Legun ke Bandaran, ada Marga Legun di Sangun tadi gitu. Nah kebetulan saya di Kesugihan. Oh di Kesugihan. Terus Bang, mungkin ada yang mau disampaikan terhadap Henry Rosadi secara pribadi bisa melalui kita biar Bang Henry yang nonton. Baik, ya. Jadi kalau kami ingin sampaikan kepada Bang Henry Rosadi ya yang pertama Bang Henry Rosadi jangan sampai berubah gitu loh dengan gayanya yang humble. Terus yang sigap untuk menanggapi inspirasi masyarakat dan tak kenal waktu tadi. Tetap semangat buat Lampung Selatan yang lebih baik lagi. Itu mungkin dari kami. Saya masih banyak pertanyaan sebenarnya. Sengaja ini saya acak pertanyaannya. Mau ngetes kemampuan berpikir kalian seberapa fokusnya. Kan kemarin rame banget nih. Viral bahkan. Tagline presidennya Prabowo, gubernurnya RMD,
bupatinya untuk Selatan Hero. Itu gimana respon kita tuh? Itu kenapa bisa muncul tagline itu? Baik, mungkin nanti mungkin kalau sempat tahu nanti ditambahkan oleh ketua KM. Ya karena kecintaan dengan Pak Prabowo, gitu loh. Yang pertama kecintaan dengan Pak Prabowo, yang kedua kebetulan di wilayah Lampung Selatan itu suara beliau Pak Prabowo presiden kita yang terpilih yang luar biasa suaranya. Artinya udah merata di Lampung Selatan itu. Yang kedua apalagi ditambah dengan RMD. Iya bahkan diposting loh, saya ngeliat loh itu diposting di akun pribadinya RMD loh. Saya ngeliat itu. Di posting. Jadi tagline-nya presidennya Prabowo, gubernurnya RMD dan bupatinya Hero. Itu kan apa ya? Itu bikin geger banget di dunia perpolitikan Lampung, khususnya Lampung Selatan, gitu. Karena memang apalagi dengan RMD yang mungkin sejalur tadi dia. Enggak emang udah apakah Bang Hendro Sadi bakal diusung oleh Partai Gerindra nanti ya? Baik, kalau masalah itu biar Bang Hendri jawab. Tuh, yang pastinya beliau memang kecintaan dengan Pak Prabowo yang luar biasa, gitu loh. Itu Bang Hendri dan kemudian apalagi di sosok RMD yang masih muda, pengen memajukan Lampung yang lebih baik lagi untuk provinsi Lampung, Bang Hero untuk Lampung Selatannya. Ya. Berarti gini Gi, kalau saya tangkap ya. Untuk perpanjangan tangan Pak Prabowo di Provinsi Lampung adalah RMD. Karena RMD udah ngakuin langsung sama saya pada saat podcast di sini nih. Satu-satunya gubernur yang ditunjuk untuk pimpin Lampung melalui lisan Pak Prabowo secara langsung itu RMD. Berarti kalau untuk Hero ya mungkin Hero perpanjangan tangan Prabowo di Kabupaten Lampung Selatan gitu. Iya. Mungkin seperti itu. Oke, keren juga nih. Kebetulan kalau dengan RMD saya kan kemarin di TKD juga gitu loh. Nah, ketemu dengan beliau banyak cerita, ya artinya di situ kesederhanaan daripada RMD itu yang menanggapi tadi obrolan, dan kita ada satu obrolan aja, dan yang nggak sombongnya tadi kayak gitu loh. Kan banyak yang kita tangkap di sini ketika seseorang itu ada satu jabatan, ada yang lebih, mungkin ya kurang respon gitu loh. Dan kalau kayak beliau juga respeknya luar biasa gitu. Artinya saya dari Lampung Selatan aja seperti itu, apalagi yang saya maksud di sini dengan wilayah beliau di saat ini gitu. Gi, Ya Bang. mungkin mau nambahin pesan dan untuk kaula muda ini seperti apa terhadap pemilihan Bupati Lampung Selatan ini? Karena kan kita biar bagaimanapun sebentar lagi akan menjalani kontestasi politik. Tapi khususnya anak muda ataupun semua golongan itu jangan sampai terpecah. Mungkin Agi pengen menambahkan itu. Untuk saya pesan dan kesan saya terhadap kaula muda yang ada di Lampung Selatan, jangan buta politik. Ya, jangan buta politik, peka terhadap politik, karena yang memang menggerakkan suatu daerah ataupun negara itu kebijakan politik. Ya artinya jangan sampai salah pilih. Pilihlah yang memang ya artinya mampu menjadikan Lampung Selatan yang lebih maju, lebih baik dan bermartabat. Dan itu apakah ada di sosok Hendro Sadi? Tentu. Iya. Kampanye langsung ya. Iya. Itu tentu. Cocok nih jadi jurkam berdua. Waduh, belum. Iya. Fokus dengan solusinya tadi. Iya. Oh iya, saya pernah baca tuh tagline-nya superhero. Iya, superhero. Ikhlas memimpin, fokus solusi. Boleh. Mantap. Banyak, beragam loh. Adik-adik relawannya Bang Hendri ini menurut saya daripada kabupaten yang lain pun, bukan cuma Kabupaten Selatan, seluruh untuk pilkada di Provinsi Lampung yang paling menarik dinamikanya itu ada di Hendro Sadi. Benar. Makanya saya undang duluan ini relawannya. Tadi udah janjiin sama Bang Hendro Sadi, cuma beliau masih sibuk kan dengan kegiatan beliau di Lampung Selatan, acara keluarga, makanya ya sudah saya ambil kesimpulan untuk relawannya dulu, baru nanti Bang Hendro Sadinya, begitu beliau memang sudah tidak ada kesibukan. Ya, dan semuanya sebenarnya terkait dengan relawan ini banyak
Artinya enggak dengan kawan muda hero. Ada apa sih Bang? Cepat Baik, ulangin lagi. baik. Saya Yang saya tahu cuma Iya. 3. Iya. Iya. Banyak. Ya, banyak. Banyak, Ya, kan? Mungkin segala lapisan yang saya bilang tadi kan gitu. Jadi di situ ada kawan muda hero, ya kan? Ada ikam hero, ada super hero, ada konconya Mas Hero. Iya, ada teman baiknya hero, ada namanya Minak Muari hero. Iya. Minak Muari. Terakhir sahabat hero. Sahabat hero. Banyak. Ada berapa itu tadi? Ngitung nggak? Yaudah guys, mungkin cukup sekian ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan di episode kali ini. Dan mohon maaf kalau hari ini yang bersangkutan sebagai publik utamanya ataupun tokoh utamanya tidak hadir ya, untuk Bang Henry-nya karena diwakilkan oleh relawan-relawan dulu karena beliau lagi ada kesibukan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan semoga apa yang kami sampaikan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi perpolitikan yang ada di Provinsi Lampung dan juga Kabupaten Lampung Selatan. Semoga dalam pemilihan kepala daerah tahun ini Lampung tidak ada perpecahan baik kaum muda, orang tua ataupun segala elemen dan juga golongan. Saya beserta kru yang bertugas mohon pamit dan mengucapkan selamat siang. Terima kasih untuk semuanya. Oke, terima kasih nih Egi. Terima kasih. Diminum kayak kopinya.